Selamat sore, sahabat kebenaran. Kita bertemu kembali di dalam episode ke-31. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Saat ini kita akan membahas di dalam episode 31 ini bersama narasumber kita, Dr. Suhento Liau, dengan judul Apakah Benar Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani? Sahabat kebenaran, kami mengharapkan saudara dapat bertanya via Facebook dengan nomor atau di call 0811 922 2313. Sekali lagi 0811 922 313. Silakan saudara bertanya tentang topik ini. 1 jam ke depan bersama saya Dr. Bistok Nabitupulu akan membawa acara ini bersama Gembala yang hadir sini, yaitu Dr. Suhento Liau. Selamat sore Pak Gembala. Yap, selamat sore Dr. Bistok. Saat ini kita memasuki episode masalah Alkitab Perjanjian Baru. Apakah benar ditulis dalam bahasa Ibrani? Bisa nggak dijelaskan ini Pak Gembala? Memang belakangan ini muncul kelompok-kelompok yang sedemikian rupa, ya, mereka menyatakan dan membuat pernyataan bahwa Kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani. Iya. Nah, ini kita hari ini mau bahas, ya, apakah benar demikian atau tidak, dan implikasinya ke segala arah. Apakah bisa membawa efek positif negatifnya di mana kalau dia tulis dalam bahasa Ibrani dan lain sebagainya begitu. Iya. Ya. Oke. Oke, Pak. Ya, baiknya. Begini, pemirsa acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Lagi sebenarnya begini. Ini belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Banyak orang tidak tahu bahwa ini sebenarnya ayat Alkitab yang ada di dalam Amsal 23 ayat 23. Mereka berpikir katanya, loh kok Pak, kok kebenaran pakai dibeli? Oh, itu ayat Alkitab kok. Ya kan? Nah, begini. Belakangan ini muncul kelompok Kristen yang sebenarnya kalau di zaman Rasul Paulus, di zaman abad pertama itu disebut kaum Ebionit. Ya. Iya. Kaum Ebionit itu adalah kelompok yang dibilang Kristen, tidak Kristen murni, jadi tercampur Yudaisme. Gitu. Jadi sehingga disebut Ebionit ini ya. Dan terlihat jelas ada di Galatia, ya, di Galatia di mana mereka mengajarkan bahwa perlu sunat juga dan lain sebagainya, ya, pelihara hari Sabat lah, inilah itulah. Ya. Ini semuanya sebenarnya termasuk ini kelompok yang Ebionit zaman modern. Iya. Saya sebut ini Ebionit zaman modern, gitu. Dan yang belakangan bahkan mereka kalau saya mau bilang apa ya, sepertinya gaya-gayaan mau pakai bahasa Ibrani begitu, ya Yahshua HaMashiach lah, ya apalah inilah, ya semuanya itu. Dan mereka sampai nggak mau pemakai kata Allah gitu, ya. Mereka wah ini mesti Elohim, sedikit-sedikit Elohim segala macam, ya, Jehovah katanya gitu, ya. Padahal banyak hal mereka tidak tahu, ya. Seperti kata Jehovah, ya, Yahweh, atau Jehovah apa Yahweh. Kita pernah bahas ini belum ya di episode belum, ya, Jehovah atau Yahweh, ya. Belum. Sebenarnya di dalam Masoretic Text, ya, Masoretic Text itu adalah kitab Perjanjian Lama tertua yang di dalamnya ada huruf hidup, ya. Jadi kitab Perjanjian Lama tertua yang di dalamnya ada huruf hidup itu bunyinya Jehovah, bukan Yahweh, gitu. Iya. Ya, bunyinya Jehovah. Nah, lalu Yahweh datang dari mana? Menurut sejarah, ya, ada bukunya, gitu.
Itu Yahweh itu datang dari teolog Jerman yang bernama Ewald. Ya. Ewald itu tahun 18 sekian. Nah, dialah yang pertama kali memperkenalkan ya, bunyi Yahweh itu. Dengan dia menuduh bahwa Jehovah yang di Masoretic Text itu, Jehovah yang ada di situ itu, dia bilang sebenarnya itu bukan begitu. Dia bilang ya, bahwa itu Jehovah itu yang di situ itu huruf hidupnya diambil dari huruf Adonai, yang bahasa Ibrani Adonai itu diambil dari situ. Nah, menurut si Ewald ini katanya ya bahwa orang-orang Yahudi yang menulis Masoretic Text itu sudah lupa katanya. Bunyinya bagaimana. Jadi dia yang mengusulkan bahwa bunyinya itu Yahweh gitu. Yeah. Lucu sekali, itu kan teolog liberal yang tidak percaya Alkitab firman Tuhan sebenarnya. Nah, akhirnya kita orang-orang fundamentalis tidak beli ini jualannya itu. Karena kita berpikir begini, nah bagaimana mungkin orang Yahudi sudah lupa, orang Jerman bisa ingat, itu datang dari mana itu? Logikanya itu datang dari mana ya nggak? Ewald ini kan orang Jerman ya, teolog Jerman gitu. Nah kalau orang Yahudi aja sudah lupa, dia kan bilang orang Yahudi sudah lupa gitu. Nah lalu dia orang Jerman yang ingat, yang kasih tahu itu Yahweh gitu. Kita bilang nggak masuk di logika gitu ya nggak? Yang lebih benar adalah orang Yahudi yang mestinya tahu, orang Jerman mana bisa tahu gitu kan? Lebih logikanya gini. Nah, begini, muncul banyak kelompok. Sebenarnya kalau kita lihat ya, muncul banyak kelompok yang berbicara tentang teks ini. Nah, pemirsa yang kami kasihi di dalam Tuhan, ya satu hal yang sangat penting ini kita pahami dulu bahwa iblis menyerang Alkitab ini habis-habisan. Ya. Mengapa? Karena di muka bumi ini ada dua hal yang mewakili Tuhan, amat sangat. Ya, dua hal. Yang pertama itu adalah Alkitab firman Tuhan. Ya, yang pertama, Alkitab firman Tuhan. Dan yang kedua sebenarnya adalah jemaat tubuh Tuhan. Nah ini dia. Jadi dua ini, ya Alkitab firman Tuhan dan jemaat ya, tubuh Tuhan. Nah, ini menjadi sasaran penyerangan yang amat sangat, saya katakan. Amat sangat sekali menjadi sasaran. Hari ini kita mau bicara Alkitab Perjanjian Baru, ya toh penyerangannya itu bagaimana? Begini, karena sudah berabad-abad, banyak abad lalu-lalu, itu kelompok tetangga kita, ya pemimpin-pemimpin mereka selalu mengatakan bahwa ini kitab Perjanjian Baru kita, ya Injil yang di tangan kita ini sudah Injil yang palsu, katanya, ya kan gitu. Betul. Lah kita bilang yang asli mana? Yang asli kan sudah tidak ada. Mereka selalu, mengapa mereka selalu mengatakan demikian? Penyebabnya adalah karena di kitab mereka sebenarnya di nabinya mereka malah ada suruh untuk percaya pada Injil. Gitu. Ya ada suruh percaya pada Injil, lalu kita bilang, nah lalu kan Nabi kamu kan suruh percaya Injil, nih Injil nih. Lalu karena dia tidak mau percaya Injil ini, maka dia mengalihkan berkata, yang disuruh kami percaya itu kan yang asli. Ini kan yang sudah yang palsu. Yang palsu. Seolah begitu. Kita bilang gini, nah, kalau kamu bilang yang ini palsu, yang aslinya mana? Enggak tahu. Yang enggak tahu yang asli bagaimana bisa bilang ini palsu? Gitu. Logikanya enggak masuk gitu, enggak nyambung ya enggak. Kalau orang bisa bilang, "Lah Pak, itu misalnya jam tangannya palsu." Oh, palsu nih. Yang asli mana? Nih yang asli nih. Ini tandanya yang asli ada ini. Ini yang palsu tidak ada. Itu masuk akal, gitu. Tapi kalau ini palsu nih, palsu. Ya, yang asli mana? Enggak tahu. Saya juga enggak tahu. Ini ngawur ini orang. Ini orang jelas ngawur sekali. Nah jadi gini, mereka sudah berabad-abad ya, pemimpin mereka sudah berabad-abad dan sudah ulang-ulang membuat pernyataan bahwa Alkitab, Injil yang ada di tangan kita ini palsu katanya. Tapi tidak bisa menunjukkan yang aslinya. Nah lalu gimana ini? Tiba-tiba, iblis ini bermain luar biasa. Banyak orang bilang kepada saya ini, Pak Suento sedikit-sedikit tuduh iblis, sedikit tuduh iblis. Saya bilang, masalah rohani ini bukan masalah dagang beras ya. Ini masalah rohani ini, apa kamu kira iblis pangku tangan? Ya enggak? Oh enggak lah ya. Dia paling berkepentingan untuk ikut terlibat. Ya enggak? Dia paling berkepentingan untuk terlibat. Maka itulah ya kita lihat
Nah, iblis di satu sisi memunculkan mereka yang menuduh-nuduh bahwa Alkitab ini di Perjanjian Baru kita ini bahasa aslinya sudah Ibrani, tidak ada. sudah tidak ada. Nah, di sisi yang lain dia memunculkan malah orang Kristen sendiri sekarang. Dia munculkan Kristen ini. Munculkan Kristen yang berkata bahwa Alkitab Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Ibrani. Iya. Kamu bisa bayangkan. Nah, ketika mereka membuat pernyataan yang demikian itu tanpa pikir panjang loh. Ya, atau mereka memang ada skenario di belakang gitu. Tetapi kalau kita bilang kalau dia orang Kristen sungguh hati gitu, dia harusnya berpikir panjang. Karena apa? Ini ketika kamu membuat pernyataan bahwa Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani, maka dia punya efeknya, ya. Dia punya efeknya itu besar sekali loh. Ya loh. Lah kenapa? Ya karena kita bilang gini, di mana buktinya? Nah, kan kita bilang segala sesuatu kan kita mau tuntut apa? Ya, buktinya dong. Kamu kan cuma omong saja bagaimana nih ya enggak? Buktinya di mana bahwa kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya. Lalu mereka selalu begini. Oh, kitanya, Pak, Tuhan Yesus kan ngomongnya sehari-hari kan pakai bahasa Aram. Ya walah, saya bilang gini. Tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa kitab Perjanjian Baru diinspirasikan untuk ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aramik. Ya, saya bilang saya kasih contoh saya saja. Saya bilang ya, sehari-hari saya omong sama istri anak saya pakai bahasa Hakka loh. Ya. Tapi kalau saya tulis pakai bahasa Indonesia loh. Jadi itu tidak jaminan gitu. Tuhan Yesus omong bahasa Aramik misalnya gitu ya. Betul nggak Pak? Bisa jadi, ya loh. Bisa jadi. Ada banyak kata-kata bahasa Aramik ya, Efata ya, dia bilang waktu perempuan anak Jairus dibangkitkan kan kata ya pakai bahasa Ibrani, ada banyak ya pakai bahasa Ibrani. Bahkan waktu teriak di atas kayu salib saja Tuhan Yesus pakai bahasa Ibrani. Yeah. Eli katanya lama sabaktani. Nah, itu bahasa Ibrani. El itu Allah, I di belakang tuku. Jadi Eli itu sebenarnya Allahku. Nah, di sekitar salib itu orang yang nggak ngerti bahasa Ibrani, mungkin prajurit segala macam, dia pikir ya wah dia panggil Elia nih. Nah, begitu ya. Itu salah. Bisa jadi Tuhan Yesus memang memakai bahasa Ibrani dan Aramik. Sebenarnya kalau bagi Tuhan sih bahasa apa juga dia tahu. Yeah. Sudah pasti kan ya. Karena ya semua bahasa kan berasal dari dia. Ya bahasa apa saja pasti dia tahu. Nah, tetapi sekarang ya ketika orang-orang yang membuat pernyataan bahwa Alkitab ditulis, kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani, dimintain buktinya, mereka tidak punya bukti. Ya. Yeah. Terusnya mereka tidak punya bukti. Coba ada manuskrip tertuanya yang manuskrip ditemukan kan dikasih kode. Yeah. Dikasih kode. Kodeks 61, Sinaiticus, ya, Vatikanus, semuanya dikasih kode. Begitu kasih kode. Nah, kalau kamu bilang ada ditulis dalam bahasa Ibrani, ya kita minta kodeks berapa begitu ya. Apa nama manuskrip yang bahasa Ibrani yang model paling tuanya dan disimpan di mana. Yeah. Nah, kebanyakan sekarang ini Alkitab Perjanjian Baru yang bahasa Yunani, yang manuskrip tua yang sudah ditemukan itu tersimpan di Museum London. Yeah. Ya, tersimpan di situ. Karena apa? Ya dulu Museum London itu museum paling canggih ya. Paling canggih sehingga ditaruh di situ paling aman dan terpelihara sebenarnya itu. Jadi ditaruh di Museum London. Jadi kita tahu ya manuskrip Perjanjian Baru yang bahasa Yunani ini, yang tua-tua semua, paling tua itu lebih dari 5.000 sebenarnya ada di Museum London di sana. Ya saya satu hari kepingin lihat ya ke sana ya karena saya sudah pergi ke Amerika tahun lalu ya ke sana untuk melihat The Bible Museum ya, Museum Alkitab di Washington DC sana itu ya. Saya sayang sekali, saya pikir satu hari bisa cukup ya toh. Padahal dia punya tiket boleh masuk besok lagi gitu. Tapi saya sudah beli tiket pesawat untuk ya pulang ke Los Angeles. Jadi
Sayang sekali satu hari ternyata tidak cukup untuk melihat gitu Bible Museum di sana gitu. Nah, jadi pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, ini kelompok yang menyerukan bahwa Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani, sebenarnya tidak ada bukti. Sama sekali tidak ada bukti. Ya. Justru bukti yang menyatakan bahwa kitab Perjanjian Baru, bukti yang menyatakan bahwa kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, itu berlimpahan. Ya, itu berlimpahan. Nah, berarti begini, tidak ada problem, bisa jadi Tuhan Yesus sehari-hari ngobrol dengan muridnya, ya bahasanya kadang Aramik, kadang Yunani, segala bisa saja gitu. Tetapi ketika Alkitab ini diinspirasikan, ya, jadi ketika Alkitab ini diinspirasikan, tulisnya pakai bahasa Yunani. Nah, mungkin pemirsa perlu tahu apa perbedaan bahasa Yunani dengan bahasa Ibrani. Kenapa Tuhan di Perjanjian Lama memakai bahasa Aramik dan Ibrani, ya, sedikit Aramik. Aramik itu ada di kitab Daniel, ya, di kitab Esther, itu banyak Aramiknya. Karena Daniel kan menulisnya di Babylon, ya, di Babylon, di mana itu banyak itu. Nehemia ada bahasa Aramiknya, tetapi bagian besarnya bahasa Ibrani. Nah, mengapa? Karena bahasa Ibrani ini adalah bahasa yang luas, ya. Vocabnya tidak terlalu banyak, ya, menyebabkan ketepatannya sebenarnya kurang, ketepatannya. Sedangkan bahasa Yunani ini bahasa yang sempit, ya. Bahasa Yunani dia punya grammarnya jauh-jauh lebih rumit dari bahasa Ibrani, jauh-jauh lebih rumit. Ya. Nah, bahasa Yunani ya ini sangat tepat, ya, sangat tepat sekali. Ya. Karena ini bahasa yang di muka bumi ini kelihatannya yang paling tepat. Kalau kata bendanya, katakanlah ya manusia, antropos. Gitu. Nah, kata antropos ini manusia ini saja, ya ujungnya os itu sudah menandakan dia itu singular, ya nominatif. Ya, nah, ini sudah jelas. Kalau artinya satu, kalau bilang antropos, ya, dan jantan, gitu. Ya, jantan artinya manusia ini laki nih, langsung tahu gitu. Dan bentuknya nominatif, sudah langsung tahu. Kalau dia plural dia harus antropoi, gitu ya. Nah, kalau dia wanita dia harus antrope. Nah, jadi ini sudah sangat precise gitu. Jadi gini ya. Ini bukan sembarangan Tuhan memilih bahasa yang ada di muka bumi ini untuk menuliskan kebenarannya. Nah, mengapa? Karena begini. Kalau Perjanjian Lama, sifat Perjanjian Lama itu banyak kan nubuatan. Kalau banyakkan nubuatan itu tidak ada persoalan kalau dia ditulis dalam bahasa yang luas. Ya kan, karena nubuatan justru sangat cocoknya begini. Sedang ngomong sekarang tapi bisa juga untuk nanti gitu. Wah, ini bahasa Ibrani-nya kekhususan ini ya. Bisa ngomong sekarang tapi nanti juga cocok, sekarang juga cocok gitu. Ini bisa gitu. Tapi bahasa Yunani no ya. Bahasa Yunani tidak bisa begitu ya. Bahasa Yunani itu bahasa yang tepat, tepat. Nah, itulah sebabnya mengapa kitab Perjanjian Baru pakai bahasa Yunani. Kenapa? Karena kitab Perjanjian Baru ini bukan nubuatan. Kitab Perjanjian Baru ini majornya, yang utamanya itu adalah grammarnya penting. Ya, artinya apa? Ini mengenai doktrin, pengajaran. Mengenai doktrin nggak boleh meleset gitu loh. Nggak boleh meleset sedikit pun. You know? Kita ambil contoh saja baptizo. Ya, baptizo ini masuk ke dalam air gitu. Ya loh. Nah, kalau cuma ditetes-tetesin itu sebenarnya ada bahasa Yunaninya tuh rantiso. Ya, rantis gitu. Beda gitu. Nggak ada satu kata, bahkan jangankan bahasa Yunani. Nah, bahasa Indonesia aja salam sama percik kan masih beda gitu. Mana bisa sama punya gitu. Nah, ini kadang-kadang saya bingung dengan orang. Bagaimana? Katanya baptiso itu boleh percik, boleh salam. Lah, saya bilang mana ada bahasa macam begitu gitu. Sudah jelas tidak ada gitu. Oke, jadi pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus gini. Nah, selain tidak ada bukti, ya, tidak ada manuskrip yang berbahasa Ibrani yang tua. Mereka selalu bilang apa? Itu sudah hilang, Pak, katanya. Sudah hilang. Lah, berarti kamu benar kan siapa itu, ya enggak? Yang ngomong bahwa Alkitab bahasa akhirnya sudah tidak ada. Ya enggak? Berarti apa? Oke, bisa jadi ya, itu
Iblis memunculkan satu dulu, ini Alkitab bahasa aslinya sudah tidak ada segala. Terus kemudian munculkan yang satu lagi yang ngaku memang sudah hilang kok, begitu. Wah, ini kan jadi kacau ya nggak? Nah, Anda bisa melihat sampai kemana ini. Saya kadang-kadang kasihan dengan ketemu dengan orang belajar bahasa Ibrani sedikit saja tidak, Yahshua HaMashiach dan segala macam. Ini orang bagaimana ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya kasih tunjuk begini ya. Nah, coba kita lihat ya, saya ini di Alkitab saya aja ya, di Alkitab saya ini misalnya Injil Yohanes ya, kita lihat Injil Yohanes ini ditulis dalam bahasa Ibrani atau Yunani. Dari Injil Yohanes saja kita lihat. Nah, coba di Yohanes pasal 5 ayat 2. Coba di rumah ya, pemirsa boleh buka ini ya. Yohanes pasal 5 ayat 2. Bunyinya bagaimana, Pak? Coba. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Coba ya, katanya kan gini. Yohanes tulis nih. Di Yerusalem, katanya, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Berarti Yohanesnya tulis dalam bahasa apa? Yunani. Logikanya kan masih begitu. Ya nggak? Dia bilang yang bahasa Ibraninya bunyinya Bethesda. Berarti Yohanesnya tulis dalam bahasa apa? Ibrani. Yunani. Sorry. Nah, ini kan bagaimana nih? Mau diapain lagi ini kalau sudah begitu, ya nggak? Ini kita sudah pakai logika aja. Sudah jelas dia tulis bukan dalam bahasa Ibrani. Betul. Ya, kalau dia tulis dalam bahasa Ibrani kan nggak ada keperluan dalam bahasa Ibrani disebut. Nggak perlu ada kalimat itu gitu loh. Nah, yang lain lagi coba. Di Yohanes 19 ayat 13. Yohanes 19 ayat ini 13. Ya, Yohanes 19 ayat 13. Ya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos. Dalam bahasa Ibrani, Gabata. Dalam bahasa Ibrani, Gabata. Berarti dia ditulis dalam bahasa Yunani. Ini orang yang sangat simpel saja. Ya saya bilang, Dengan asal mau sedikit pakai logika saja tahu bahwa ini ditulis dalam bahasa Yunani. Dia nggak jelaskan Litostrotos itu apa. Itu karena itu bahasa Yunani. Tapi dia bilang apa? Gabata itu bahasa Ibrani. Sudah jelas kok, ya. Sudah jelas, ya. Right? Jadi begini, ya. Satu lagi coba. Ini Yohanes 20 ayat 16. Yohanes 20 ayat 16. Yohanes 20 ayat 16. Ya. Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Berarti dia tulis dalam bahasa Yunani. Oke, jadi pemirsa ya. Injil Yohanes 100% pasti ditulis dalam bahasa Yunani. Mustahil ditulis dalam bahasa Ibrani. Tidak ada buktinya sedikit pun. Dan bukti di dalam teksnya itu sendiri pun membuktikan bahwa dia ditulis bukan dalam bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani. Oke. Nah mungkin ada yang bilang, alah Pak, ya toh Matiusnya yang Injil Matius yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Oke, kita coba kita cek ya. Ini kita cek. Ya, sekarang ini zaman internet ini enak nih. Ini. Coba kita cek Injil Matius ini. Kita cek ini Matius di Matius 27, Pak. Matius 27 ayat 33. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgata, artinya tempat tengkorak. Nah, jadi Matius menjelaskan kata Golgota artinya tempat tengkorak. Berarti Matiusnya tulis dalam bahasa apa? Matius tulis dalam bahasa Yunani. Dan dia mengutip bahasa Ibrani, Golgota, dan dia jelaskan artinya adalah tengkorak. Kalau dia tulis dalam bahasa Ibrani, perlu nggak kasih jelas lagi? Tidak perlu. ada keperluan untuk itu. Jadi
pemirsa yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting ya. Ini nggak main-main. Ini sangat penting ya. Ini menyatakan ini. Oh, Markus, bagaimana Markus, Pak? Markus ya. Oh, Markus, coba baca. Sama sih di tempat Markus, di Markus 15 ayat 22. Markus 15 ayat 22. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Ya, berarti Markus juga tulis dalam bahasa Yunani. Nah, kesimpulan kita buktikan dengan ayat ya, kita buktikan dengan ayat bahwa kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ditulis. Jadi gini, para rasul penulis ya, mereka mendapat inspirasi ya, penulisan ini dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, kemudian memang ya, setelah selesai mereka tulis abad 2-3, zaman dulu kan udah ada fotokopi. Jadi disalin ulang dan diterjemahkan. Iya. Dan tidak ada otoritas. Tidak ada otoritas, mesti izin dulu ya, terjemah nggak ada. Jadi terjemahannya bebas begitu. Nah, sebenarnya terjemahan ke bahasa Aramik yang paling tua itu disebut yang namanya Peshitta. Ya. Nah, Peshitta itu adalah diperkirakan itu abad kedua. Ya, Peshitta itu dituliskan. Ya karena berjalannya waktu ya tentu ya ada usaha untuk supaya Injil bisa dibaca juga ya oleh mereka yang berbahasa Ibrani dan Aramik gitu. Ya supaya ini. Nah, tetapi Tuhan mau sebenarnya ini firman-Nya yang bersifat tertulis ya. Written revelation-nya ini, firman-Nya yang bersifat tertulis itu di-preserve ya. Diawetkan, disimpan dalam bahasa Yunani. Ya, dalam bahasa Yunani. Nah, jadi ya sebenarnya tidak ada keperluan ya untuk zaman sekarang ini ya. Lalu mau sok-sokan nggak mau bilang Yesus ya, Yahshua segala macam. No, itu tidak membuat seseorang jadi lebih kudus, lebih rohani dan lain sebagainya, tidak ya. Ini akan mengacaukan kebenaran, ya nggak, mengacaukan kebenaran. Sudah jelas Alkitab diinspirasikan dalam bahasa Yunani dan nama Yesus itu memang Yesus ditulis Yesus gitu, Yesus. Dan sebenarnya ini nama ini cuma ambil bunyinya, bukan artinya. Ya kalau artinya ya, arti Yesus itu kan kalau di Ibrani kan memang Yahshua ya, Yahshua. Nah, Joshua itu sebenarnya Joshua itu adalah gabungan dua kata yaitu Jehovah dan Yasa. Yasa itu huruf apa? Yasa itu kata kerja. Yasa itu artinya menyelamatkan. Sedangkan Jehovah, jadi Yesus itu Yahshua itu adalah gabungan dua kata Jehovah menyelamatkan. Nah, Jehovah menyelamatkan ya. Ini dikeyunanikan menjadi Yesus gitu ya. Menjadi Yesus. Jadi arti nama Yesus itu sebenarnya Jehovah arti nama Yesus malaikat sendiri kasih tahu Matius kan katanya. Hendaklah dia diberi nama Yesus katanya. Diberi nama Yesus. Terus alasannya apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, udah jelas gitu. Ya, kenapa? Maksudnya gini, biar Yusufnya nggak bingung-bingung. Kenapa sih namanya mesti Yesus gitu kan? Nah, karena gini, orang Yahudi zaman dulu itu kalau kasih nama anak itu mesti ada kait-kaitnya sama bapaknya. Gitu. Betul. Ya, makanya anaknya ini, apalagi ini anak pertama ini ya. Kalau di Amerika tuh juniornya gitu, juniornya. Ya ini kan, apalagi ini Yesus anak pertama ini ya. Mungkin namanya masih Yusuf Junior gitu ya, juniornya Yusuf gitu. Tapi malaikat bilang namanya masih apa? Yesus. Alasannya apa kenapa masih Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena Yesus itu artinya Jehovah menyelamatkan. Nah itu jadi itu beres gitu ya. Nah oleh sebab itu ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi ya,
yang menonton ini, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa kekristenan itu tidak ada bahasa khasnya. Ya. Iya. Seperti misalnya Islam itu bahasa Arab. Ya, wah, sedikit-sedikit masih alhamdulillah kan, insya Allah. Itu kan oke lah ya. Nah, Hindu itu bahasa apa? Sanskertanya ya. Waduh ya, kita nggak ngerti apa yang dia omong. Dia pakai bahasa Sanskerta segala macam. Nah, kalau ini Yudaisme pakai Ibrani. Nah, indahnya adalah ini. Kekristenan tidak berfokus kepada bahasa tertentu. Ya. Maka itu ya, kekristenan tetap percaya kitab Perjanjian Lama itu firman Tuhan yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramik. Dan kekristenan percaya bahwa kitab Perjanjian Baru kita diinspirasikan, ya, diinspirasikan penulisannya dalam bahasa Yunani. Itulah. Nah, oleh sebab itu, ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya kita jangan jadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Ya, jangan jadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Kita lakukan apapun juga harus dengan pengertian. Ini harus dengan pengertian. Jadi ya sampai ya sekarang ini kan banyak ini pengyudaismean gitu ya. Oh, shalom. Dikit-dikit shalom. Lah saya bilang 30 tahun yang lalu enggak ada orang Kristen di mimbar teriak shalom itu enggak ada. Ya. Ini ya, dari mana datangnya ini? Ini shalom-shaloman ini dari mana datangnya ini? Kalau orang lain boleh tidak setuju. Ini pengamatan saya dan penganalisaan saya. Ya, ini mulai marak shalom-shaloman itu. Itu adalah sejak ini banyak tetangga kita jadi Kristen gitu. Ya, sejak banyak tetangga kita jadi Kristen. Jadi ini konsep tetangga kita yang apa? Semakin Arab semakin rohani. Gitu. Konsep ini mereka bawa masuk ke dalam kekristenan gitu loh ya. Kan di sana kan masih apa? Jenggot dipelihara gitu. Ya semuanya ini karena semakin Arab semakin rohani. Nah, ketika mereka masuk Kristen gitu, ya nggak ngerti apa-apa ya, dan tidak ada banyak pemimpin Kristen yang sanggup mengajar mereka. Akhirnya apa? Mereka cuma dibawa bersaksi ke sana kemari gitu, bersaksi. Nah, ini yang jadi masalah besar dan mereka membawa konsepnya itu masuk ke dalam kekristenan. Dia pikir di Kristen itu mirip-mirip dengan di tempat lama mereka. Oh, aduh di Kristen ini mesti pakai bahasa apa ini yang baru tokcer gitu, yang baru mantap ini. Ya enggak, bahasa Yunani memang jauh lebih sulit dan semuanya. Akhirnya mereka ya udah Ibrani ini kelihatannya untuk mengganti bahasa Arab pakai Ibrani begitu. Dan ya pusatnya tempat sucinya dari selatan dinaikkan ke utara ke Yerusalem. Sebenarnya itu yang terjadi. Dan menyebutnya jadi apa? Tanah suci ya toh. Nah, ini tanah suci. Nah, padahal kekristenan itu tidak ada konsep tanah suci ya. Tanah di depan Grave di sini sama dengan yang di Yerusalem sana, nggak ada bedanya gitu. Nah, tidak ada sebenarnya tanah suci, tidak ada konsep hari suci, tanah suci, sebenarnya tidak ada lagi itu. Karena kita sudah di dalam sistem ibadah hakikat. Nah, ini mesti difahami. Dan tidak ada bahasa spesial kita, mesti pakai bahasa apa. Tidak ada bahasa apa-apa. Oleh sebab itu apa? Sama orang Batak, Dr. Napitupulu, horas Pak. Ya enggak? Sama orang Nias kita bilang apa? Yoho, Yoho. Nah, lah kenapa pula kita teriak shalom? Itu boleh. Sama siapa? Orang Yahudi, Benyamin Netanyahu, kita bilang shalom, itu masuk akal gitu ya. Tetapi ya, jadi kekristenan tidak mengagungkan, tidak mengharuskan kita satu bahasa. Nah, oleh sebab itu gini, ya, Elohim itu kan asalnya dari Elohim itu jamak loh, Elohim itu plural, ya. Singularnya itu Elo, ya. Himnya itu menunjukkan itu. Nah, Elo itu sebenarnya ini bahasa tetangga, bahasa kakak adik. Elo sama ilah. Ini sama, gitu. Elo sama ilah. Yang di selatan jadi al-ilah, yang di utara jadi ha-elo. Wah, ini ha-elo, al-ilah. Ilah itu artinya yang disembah, ya. God, ya, God. Ilah, Elo gitu. Nah, melalui waktu yang sangat panjang, terjadi kontraksi al-ilah, hilang i-nya menjadi apa? Allah.
Allah. Ya. Jadi terjadi ini pemendekan Allah. Sebenarnya Allah itu sama dengan Al-Ilah. Ya, boleh buka di ensiklopedia Americana, Britannica, segala macam. Silakan buka. Di situ ngomong begitu. Ya. Nah, jadi Al-Ilah artinya apa? The God, cuma the God. Ya. Yang disembah. Yang disembah itu. Nah, Indonesia, bahasa Indonesia kita kan mengambil banyak bahasa lain masuk, ya toh. Salah satu yang diambil masuk ini yang itu Allah itu, ya. Jadi Allah, ya, Ilah, Al-Ilah, jadi Allah diambil masuk. Jadi bahasa Indonesia untuk menunjuk kepada yang disembah itu. Nah, kita pakai Allah. So, saya ketemu dengan banyak orang, Pak Suwento ini gimana ini, katanya. Oh, itu kan Dewa Bulan. Siapa bilang lo ngawur kok Dewa Bulan. Masalahnya gini, ya loh. Itu Theos yang di bahasa Yunani di Alkitab kita, Theos itu dipakai juga menyebut Hercules atau yang dewanya Yunani segala macam, ya enggak? Ya ketika orang-orang zaman itu menyembah bulan, ya mereka menyebut bulan itu ilah, gitu. Memang enggak salah gitu ya. Dia ketika dia menyembah pohon, dia menyebut pohon itu apa? Ilah, gitu. Allah, ini Allah, ya. Menyembah apa sapi, menyembah apa, dia sebut, oh ini Allah, gitu ya. Orang Yahudi di Gunung Sinai ketika dibuat apa tahu nggak? Dibuat patung ini lembu gitu ya. Mereka menyebut itu apa? Itu Jehovah, mereka bilang gitu loh. Wah, saking kurang ajarnya. Dia bilang itu Jehovah. Inilah. Jadi ya pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kita pakai bahasa Indonesia saja. Allah, ya. Itu sudah diindonesiakan. Menjadi yang dimaksud adalah yang disembah. Bahasa jangan ada bahasa tertentu yang Anda pikir kelihatannya lebih rohani segala. No, ya, tidak ada. Nah, dan yang paling penting sore hari ini punya topik adalah apa? Alkitab Perjanjian Baru tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi ditulis dalam bahasa Yunani. Oke, mungkin ada yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan Pak Gembala dari saudara Tantio Prasetya. Selamat sore Pak Suwento. Menurut Bapak kenapa muncul kelompok yang mau menekankan Yahweh dan Yeshua HaMashiach? Ya, kenapa muncul mereka? Wah, ntar saya dibilang salah-salahin iblis lagi. Ya. Lah kenapa? Ya persoalannya kan begini, ya Saudara Tantio. Kan kita bilang ya, urusan sembah menyembah segala macam itu siapa paling berkepentingan? Ya enggak? Urusan sembah menyembah, urusan iman, urusan menyimpangkan doktrin, menyimpangkan iman, siapa paling berkepentingan? Ya. Iblis lah Pak ya. Iblis paling berkepentingan. Ya, cuman begini, banyak orang Kristen yang tulus terjebak di dalamnya karena mereka ya tidak berusaha untuk mencari tahu mana yang benar. Beriman itu harus sangat kritis. Ya. Apakah saya sudah percaya yang paling benar belum? Banyak orang bilang sama saya, Pak Suwento, mana boleh kamu bilang yang paling benar? Loh, kalau kamu belum ketemu yang paling benar, carilah sampai ketemu yang paling benar. Betul nggak? Lah, kalau nggak percaya yang paling benar bagaimana? Ya nggak? Berarti kamu setuju? Ya agak-agak benar, oke lah gitu. Kalau nggak benar bagaimana? Ya toh? Nggak bisa. Kalau karena saya berjuang, saya serius, saya mencari yang paling benar, dan setelah saya ketemu yang paling benar, saya kasih tahu orang saya, ikut saya, ini yang paling benar. Begitu ya. Kalau saya ini belum benar ya, saya bilang, Pak Bisto ikut saya. Udah benar belum Pak? Belum begitu benar sih. Saya bilang kan ngawur ya. Bagaimana? Ya saya harus bilang paling benar, ini paling benar sudah. Ayo ikut saya gitu. Kenapa? Saya serius. Saya sudah mencari dengan serius, ya, dan saya dapatkan ini paling benar. Harus begitu. Nah, orang Kristen bukan cuma saya, Anda semuanya harus begitu. Jadi kalau boleh saya tambahkan sedikit Pak. Jadi apa yang ditanya Pak Tantio ini mungkin ada rencana mereka untuk membawa orang-orang kembali kepada perjanjian lama. Seperti itu kira-kira Pak ya? Ya sebenarnya ada pengacauan itu, pengacauan konsep, ya, pengacauan konsep. Ya. Ya akhirnya begini ya, Anda bisa bayangkan ya, lalu kita ada tanah suci lah, lalu kita ada bahasa yang khusus lah, segala macam ya.
sebenarnya ini ngaduk gini. Iya. Kayak ngaduk dodol, ya. Kayak ngaduk dodol. Nanti ujung-ujungnya sebenarnya kalau skenario Wahyu 13 itu, skenario Wahyu 13, ujung-ujungnya satu agama. Iya. Ya. Ujung-ujungnya satu agama karena semuanya akan Diaduk, disatukan masuk jadi ke situ. satu, Pak, ya. Betul. Ujungnya ke situ. Baik Pak Gembala, sebelum kita lanjutkan, kita istirahat sebentar, masuk iklan. Grafa International Theological Seminary kembali mengadakan seminar musik dengan tema You Are What You Listen To dengan pembicara Dr. Andrew Montroliau. Beliau adalah gembala GBA Grafe dan juga dosen musik di Grafa International Theological Seminary. Beliau juga berpengalaman mengaransemen lagu untuk gereja, baik dalam bentuk ensemble musik, wind ensemble, string ensemble, dan orkestra. Tahukah Anda, dalam seminar ini akan dibahas jenis-jenis musik yang biasa dipakai dalam berbagai kebaktian. Setiap jenis musik pasti memiliki pengaruh tertentu terhadap kebaktian tersebut dan terhadap jemaat. Iblis bermaksud untuk mengubah suatu kebaktian yang memuji Allah menjadi suatu kebaktian yang menghina Allah. Di sisi lain, musik yang memuliakan Allah dapat memiliki pengaruh yang sangat baik bagi jemaat. Allah menciptakan musik yang indah agar manusia dapat menghargai ciptaannya dan agar manusia menggunakan musik yang indah itu untuk memujinya. Seminar ini dimulai pada tanggal 25 Maret 2020 dari jam 9 pagi sampai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Auditorium Gates di Jalan Danau Agung 2, nomor 5-7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara. Segera daftarkan diri Anda di 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan daftarkan diri Anda. Oke, sahabat kebenaran, kita kembali lagi melanjutkan acara kita untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau ada dari pemirsa silakan. Ini ada pertanyaan Pak. Selamat sore Pak Suento. Ya, selamat sore. Selamat sore. Maranatha, mau tanya Pak. Apakah benar ada beberapa kitab di PB sekitar 3 kitab? Ya, salah satunya Injil Yohanes yang aslinya adalah berbahasa Ibrani. Silakan Pak Gembala. Ini kan kita sudah bikin beres kan tadi, ya toh? Iya. Kita sudah bikin beres, ya. Bahasa Yohanes, ya. Kita tambahin lagi deh. Yohanes 19 ayat 17. Ya. Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 17. Sebentar Pak, saya bukakan. Yohanes 19 ayat 17, ya toh. Nah, saudara yang di rumah juga boleh buka, ya. Apa katanya? Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani Golgota. Jadi Yohanes tulis dalam bahasa apa? Yunani. Sudah pasti Yohanes tulis dalam bahasa Yunani, karena dia menjelaskan kata tengkorak itu bahasa Ibrani. Bagaimana mungkin Yohanes menulis dalam bahasa Ibrani gitu? Nggak masuk gitu. Ya. Oke. Ini pertanyaan kedua kembali Pak. Sewaktu Yesus berkhotbah, kitab apa yang ia pakai? Apakah saat itu sudah lengkap PL-nya dan sudah jadi dalam bentuk satu kitab? Ya. Kemudian dipakai Yesus. Begini. Kitab PL itu selesai abad keempat bahkan, ya itu sudah selesai total. Nabi Maleaki itu hidup kira-kira 400 tahun sebelum Yesus. Jadi itu sudah selesai. Bahkan kitab PL itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh sekitar 72-an orang, ya, rabi. Dan hasilnya disebut 70 itu Septu, ya. Septuaginta. Septuaginta. Jadi terjemahan 70-an orang, begitu. Sebenarnya arti kata Septuaginta itu. Nah, sudah ada. Jadi Tuhan Yesus itu sudah diterjemahkan. Cuman begini. Pada waktu zaman Tuhan Yesus, alat tulis tidak seperti sekarang.
kertas, ya. Tidak seperti sekarang. Itu ditulis di kulit dan lempengan-lempengan, ya. Papirus, ya. Papirus itu dibuat semacam rumput. Sebenarnya kita di sini ada rumput itu. Saya sudah pergi ke Mesir dan sudah lihat bagaimana cara bikin papirus itu. Tetapi papirus itu gampang rusak, gitu. Dan karena tidak bisa seperti buku sekarang itu yang kita miliki ini, jadi tidak ada orang yang nenteng-nenteng kitab perjanjian lama ke sana kemari, ya tidak ada gitu ya. Dan waktu itu mereka berusaha untuk menghafalnya, ya, Ya, ada bahasa Yunaninya dan ada bahasa Ibraninya, bahasa aslinya, begitu ya. Dan biasanya kalau audiensnya banyak orang muda, itu pakai yang bahasa Yunani. Kalau audiensnya banyak yang orang tua-tua, pakai yang bahasa Ibrani. Karena bahasa Yunani waktu itu mirip bahasa Inggris zaman sekarang. Itu menjadi bahasa penghubung. Bahasa internasional, ya? Internasional gitu, bahasa Yunani. Ya. Nah, sedangkan bahasa Ibrani itu bahasanya orang Yahudi. Orang Roma nggak ngerti yang itu. Orang Roma, tetapi semuanya rata-rata ngerti bahasa Yunani. Bahasa internasional. Bahasa internasional, ya. Oke. Lanjut, pertanyaan ketiga, Pak. Ada yang bilang Yesus berkhotbah memakai kitab Septuaginta atau berbahasa Yunani. Benarkah ini? Karena kitab Masoret baru keluar jauh bertahun-tahun kemudian katanya. Yang jelas kitab Masoret usianya jauh lebih muda dibandingkan Septuaginta. Itu benar sekali, karena kitab Masoret itu bukan ditulis baru, ya. Kitab Masoretic Text itu sebenarnya mereka yang buat itu dipanggil Bali Hamasoret. Masoret itu artinya tradisi, ya. Jadi begini, kitab Masoretic Text ini kira-kira diedit sekitar abad 9. Ya, jadi abad 9. Nah, orang-orang Yahudi yang sudah terpencar-pencar ke seluruh muka bumi ini, terutama di Eropa mereka banyak sekali. Mereka khawatir anak cucu mereka nanti tidak mengerti bahasa Ibrani. Makanya mereka menyusunnya baik, ya toh. Itu dari naskah-naskah yang memang sudah ada. Itu bukan ditulis baru, gitu ya. Jadi bukan ditulis baru. Ya jelas yang bahasa Ibrani duluan ada dari yang bahasa Yunani. Ya, Septuaginta itu terjemahan, yang aslinya itu adalah bahasa Ibrani. Sedangkan Masoretic itu disusun ulang gitu ya. Disusun ulang dan dikasih huruf hidupnya. Dan banyak malah kelompok fundamentalis percaya sebenarnya huruf hidupnya memang sudah ada ya. Cuman memang sekarang begini ya. Ini Alkitab kita tahan berapa tahun ini? Saya punya ini udah puluhan tahun ini ya. Udah pada mau rusak ini ya. Enggak ada yang bisa tahan ya beberapa ratus tahun, apalagi kalau dipakai gitu ya. Sudah kuning ya, juga ya. Ya, betul. Jadi akhirnya kalau mereka mesti tulis ulang dan tulis ulang. Itu nggak heran kalau kita di zaman sekarang nih fotokopi bisa. Fotokopi ulang, tapi zaman itu mereka tulis ulang. Yang jelas yang bahasa Ibrani duluan ada dari yang Septuaginta. Begitu. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mazmur 8 ayat 6 Septuaginta ke-70 katanya ini, Pak. Ya, Septuaginta. Okay. Ya, namun engkau telah membuat dia dalam waktu singkat sedikit lebih rendah daripada para malaikat. Ini sama kalimatnya yang dikutip di Ibrani 2 ayat 7. Ya. Okay. Ya. Sementara di Mazmur 8 ayat 6 diganti, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Bagaimana Bapak menjelaskan hal ini? Mengapa Septuaginta kalimat kutipan PL dan PB sama sedang Masoret berbeda? Apakah ini menunjukkan bahwa Septuaginta lebih asli? Sebenarnya tidak, ya. Septuaginta justru kita bilang itu terjemahan ya. Yang lebih asli tentu yang bahasa Ibraninya yang benar gitu ya. Nah, mengenai apakah zaman itu misalnya Paulus dan lain sebagainya mengutip bahasa yang Septuaginta atau yang asli yang bahasa Ibrani, kan saya bilang waktu mereka ngomong sangat tergantung audiensnya. Yeah. Ya, karena gini, di kalangan orang yang berbahasa Yunani
mereka lebih banyak pegang yang Septuaginta. Septuaginta gitu. Sedangkan di kalangan orang tua-tua ahli Taurat dan lain sebagainya, mereka pegang yang bahasa aslinya yang Ibrani begitu. Nah, memang ya kalau terjemahan memang kadang-kadang tidak salah, tetapi pemakaian katanya bisa ada pilihan, ya arti kedua dan lain sebagainya, bisa ada pilihan, ya tidak ada persoalan. Justru sekarang bagi kita sangat indah karena bisa melakukan pembandingan, ya bisa melakukan apa pembandingan gitu. Nah, ini yang kita bilang bahwa firman Tuhan ketika diterjemahkan, terlebih ketika dicetak dan beredar sudah tidak bisa lagi dimusnahkan, gitu, ya. Sudah tidak bisa dimusnahkan lagi. Seperti begini, Alkitab katakanlah Alkitab bahasa Mandarin mau dimusnahkan oleh partai apa di sana komunis misalnya, ya tidak mungkin ya, karena bahasa Inggrisnya masih ada, ya, bahasa Indonesianya dan lain ada gitu ya. Ya paling yang di wilayah kekuasaannya di situ bisa dihabiskan dan tapi wilayah lain tidak bisa lagi, Pak, ya. Wilayah lain ada di mana-mana begitu. Ini adalah pertanyaan kelima lagi, Pak. Terdapat perbedaan umur tokoh Alkitab dalam kitab Septuaginta dan Masoret. Yang mana lebih dipercaya? Ada yang bilang kitab Masoret ini dibuat oleh Rabi Yahudi yang sangat benci kekristenan, sehingga mencoba untuk melucuti petunjuk kepada Mesias Yesus dan memasukkan teologi Yahudinya. Benarkah ini? Oh, tidak benar. Ya. Tidak benar, ya, Pak, tidak ya? benar, ya. Justru sekarang ini Kristen sangat-sangat menghargai, sangat-sangat memakai Masoretic text gitu, ya sangat, ya itu Kristen fundamentalis itu pegang teguh Masoretic text gitu. Justru sekarang yang kelompok Yahweh itu sangat takut ini gitu, karena di situ bunyinya Jehovah. Jadi kira-kira apa yang dipegang oleh kelompok Yahweh itu, Pak? Mereka nggak pegang apa-apa, mereka pegang itu teolog Jerman yang namanya siapa? Ewal itu, Pak, ya? Iya, itu. Jadi berarti kitabnya Ewal yang mereka pegang, ya, Pak? mereka dipengaruhi oleh teolog liberal, Ewal yang memunculkan Yahweh. Gitu, ya. Sedangkan di Masoretic text itu bunyinya Jehovah. Begitu. Baik, kita lanjut ini, Pak, pertanyaan ke-6. Salinan tertua teks Masoret dengan isi yang sama seperti sekarang berasal dari abad ke-11, Kodeks Leningrad. Salinan Septuaginta yang sekarang dimiliki dari abad ke-4 Masehi, Kodeks Vatikanus dan Kodeks Sinaiticus. Ya. Ada juga gulungan Laut Mati dari abad ke-2 sebelum Masehi. Ini kelihatannya informasi yang salah. Iya. Yang Sinaiticus itu adalah yang di Sinai, yang Vatikanus itu di perpustakaan Vatikan. Itu sebenarnya mengenai kitab Perjanjian Baru. Iya. Ya, kitab Perjanjian Baru. Ada gulungan Laut Mati, itu disebut Dead Sea Scroll, ya. Itu ditemukan pada tahun 1947-an, ya. Itu Sinaiticus. Ini semua ini saya sudah lihat di museum Alkitab di Washington gitu ya. Ya, itu ada itu, ya, kopiannya sebenarnya. Dan ini yang di Sinaiticus, yang ditemukan di Sinai Dead Sea Scroll itu yang 1947 ditemukan itu. Kenapa bisa ada beda sedikit-sedikit dengan yang Masoretic text, ya? Ternyata yang Dead Sea Scroll itu ada banyak catatan pinggir, ada banyak catatan pinggirnya. Nah, akhirnya logika akal sehat kita menjelaskan begini. Kelihatannya yang Dead Sea Scroll itu bukanlah penyalinan yang untuk dipakai di jemaat. Iya. Nah, tetapi itu adalah milik pribadi. Mengapa? Ya sama kan. Nah sekarang gini, kalau Alkitab dibeli untuk jemaat, kan nggak boleh orang sembarangan tulis-tulis di pinggir-pinggirnya gitu loh. Ya. Tapi kalau ini Alkitab punya saya sendiri, ya udah saya coret-coret aja di sini, tambah apa di situ, tambah apa segala macam. Nah jadi Dead Sea Scroll ini diidentifikasi ini milik mungkin orang yang sangat kaya, ya. Dan ada ketertarikan terhadap kerohanian sehingga dia menyuruh orang untuk menyalinnya dan kemudian ya tentu dia waktu membacanya dia tandain sana tandain sini sehingga ada banyak catatan pinggirnya begitu. Nah itu ya begini, akhirnya begini, kenapa ada beda sedikit-sedikit?
Zaman itu kan alat tulis sangat mahal. Iya. Kalau salah-salah sedikit ya jangan diganti dong, ya nggak, keseluruhannya. Dia apa? Dicoret aja ditulis gitu ya, diganti. Kalau salah cuma satu huruf, nggak begitu persoalan lah, ya toh. Nah, tetapi kalau biasanya penyalinan ya untuk yang dipakai di jemaat gitu, jemaah punya, itu sangat super serius dan super precise tepatnya gitu, yang ditekankan di situ. Jadi yang ada perbedaan antara manuskrip yang Dead Sea Scroll dengan yang Masoretic ini. Yang Masoretic ini adalah mereka mengambil bahannya dari yang ada di sinagog-sinagog. Ya, ini jelas jauh lebih tepat, kita bilang begitu. Jadi nggak benar ya Pak ya, Masoret harus mengikuti Septuaginta ya Pak ya? Mungkin ya. Nah, itu kan terjemahan, Septuaginta terjemahan ya. Nah, ini ada lagi nih Pak, para rasul adalah kita ini pakai para rasul katanya Septuaginta bukan Masoret. Ya, Masoret belum ada. Masoret kan disusun pada abad ke-9 ya, begitu. Tetapi mereka pada zaman itu ya, kan kita bilang begini, orang yang berbahasa Ibrani banyak menghafal yang bahasa Ibrani. Orang yang berbahasa Yunani banyak menghafal yang bahasa Yunani. Enggak heran gitu ya. Sekarang aja kan ada orang hafalnya yang mana begitu. Ya. Ini pertanyaannya nomor 8 ini agak lucu nih Pak. Ya, memang benar kitab PB ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi nama Yesus saat diberitahukan oleh malaikat ialah nama dalam bahasa Ibrani, yaitu Yesua atau Ibrani. Bukan Yesus atau Yunani. Karena nama yang punya arti ialah Yesua, yang artinya dia yang menyelamatkan. Sama dengan nama Ibrani Daud, sehingga nubuatannya persis terjadi. Nah, ini yang paling atas itu sudah salah duluan statementnya, ya. Yang statementnya yang tadi itu enggak di pertanyaan ini, ya. Statement yang startnya itu kan dalam sudah, bahasa Ibrani katanya begitu. Dibilang Alkitab di Kitab Perjanjian Baru ditulis dalam ini cepat ini kembali lagi ke nomor tadi gitu. Nomor 8. Ya. Memang benar kitab PB ditulis dalam bahasa Ibrani, ini salah, nggak benar justru ya toh. Ya nggak, ini sudah salah duluan, tetapi nama Yesus diberitahukan. Nggak, ini salah. Gini ya, kita bisa benar, misalnya malaikat ngomong sama Yusuf dalam bahasa Ibrani. Bisa benar, ya toh. Artinya gini, kita kan bicara sekarang bukan malaikat itu kasih tahu kepada Yusufnya. Kita bicara bahwa Alkitab ini diinspirasikan. Penulisannya juga Pak, penulisannya gitu. Kan kita sudah buktikan bahwa Injil Matius ditulis dalam bahasa Yunani. Nangkep gak ini menurut ya toh? Bisa jadi malaikat ngomong sama Yusuf pakai bahasa Ibrani. Nggak apa-apa ya toh? Ya memang begitu. Tetapi ketika ini penulisan Alkitab kan sudah jauh setelah Yesus terangkat ke sorga segala macam, itu sudah jauh, sudah lewat jauh gitu ya. Itu sudah belakangan. Injil Matius itu diperkirakan ditulis tahun 30-an sekian, mungkin sudah 4-5 tahun sesudah Yesus tidak ada. Itu diinspirasikan penulisannya dalam bahasa Yunani begitu. Oke. Baik Pak Gembala, kita sudah hampir selesai ini tentang pertanyaan bagi saudara yang belum bisa kami jawab, mungkin nanti akan dijawab via WA atau seperti apa. Nanti teman-teman kami akan menjawab itu. Pesan Pak Gembala bagi para jemaat saat ini atau orang-orang Kristen, apa yang terbaik Pak untuk menyikapi bahwa nama Yahweh itu muncul dalam PB katanya atau kembali ke dalam bahasa Ibrani seperti itu Pak? Silakan Pak Gembala. Orang Kristen harus sangat kritis, sangat cerdas. Ya. Kita tidak mau diobok-obok oleh iblis. Ya. Kita tidak mau. Ya. Kita tidak mau diobok-obok oleh iblis. Kita mesti tahu ya apa tujuan dibalik ya pernyataan-pernyataan mereka bahwa kitab PB ditulis dalam bahasa Ibrani. Sementara tidak ada manuskrip tuanya yang tersimpan. Dan akhirnya dikatakan, itu sudah hilang. Nah ini membenarkan tuduhan ya, dari kelompok tetangga bahwa Alkitab bahasa asli mereka sudah hilang. Ada betapa kacaunya. Padahal di tangan kita
hari ini ada Alkitab bahasa asli, kitab Perjanjian Lama bahasa asli itu tersimpan di Masoretic Text. Itu kitab Perjanjian Lama. Yang paling akurat itu Masoretic Text, bahasa aslinya. Ya. Sedangkan Perjanjian Baru itu tersimpan di Textus Receptus. Ya. Textus Receptus itu adalah bahasa Yunaninya yang paling tepat. Jadi yang Tuhan pelihara. Nah oleh sebab itu ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadilah orang Kristen yang cerdas, yang kritis, ya toh. Dan yang paling penting adalah Anda tahu persis bahwa firman Tuhan yang ada di tangan kita. Yang ini, ya bahasa Indonesia kita bilang ini terjemahan. Ya. Kalau ada terjadi sesuatu hal yang meragukan, ya. Kalau nggak ngerti bahasa Yunani atau Ibrani, ya cek di bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu gini, King James Version, KJV ya, itu penerjemahannya Perjanjian Lamanya ikut Masoretic Text, ya. Perjanjian Barunya ikut Textus Receptus ini. Nah ini yang benar gitu. Nah oleh sebab itu, kalau tidak ngerti bahasa Ibrani Yunani, ngerti bahasa Inggris, cek di ya King James Version gitu. Sedangkan bahasa Inggris yang lain, version-version yang lain, itu dasarnya bukan lagi pada ini Textus Receptus itu ya, bukan lagi ya, tetapi berdasarkan pada critical text ya. Nah ini critical text ini yang penuh dengan kesalahan ini, sangat bahaya sekali. Nah jadi orang Kristen mesti tahu, karena apa? Alkitab ini adalah fondasi iman kita. Kalau Alkitab ini kacau, ya segala sesuatu yang kita bangun di atasnya gampang apa? Roboh ini, runtuh. Oke. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Dr. Suhento Liau. Saudara sahabat kebenaran, dengan berakhirnya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Suhento Liau, demikian pertemuan kita, pembahasan kita tentang pembahasan Alkitab apakah ditulis dalam Perjanjian Baru apakah ditulis dalam bahasa Ibrani. Demikian yang disampaikan oleh Pak Dr. Suhento Liau. Sampai ketemu kembali minggu depan, minggu berikutnya, pada hari yang sama, pada jam yang sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan Maranatha. Iya. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 02164714156 atau di 081315863518. Ayo buruan sebelum kehabisan. Amazing grace.